Buat yang ngikutin F1, sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, Ferrari sering dianggap sebagai badut. Padahal, mereka merupakan satu-satunya tim yang sudah ikutan F1 sejak season pertamanya di tahun 1950 sampai sekarang. Tapi akhir-akhir ini, ada aja ulah mereka yang bikin mereka kalah, mau itu dari timnya atau dari pengemudinya. Tapi dulu di tahun 2000 sampai 2004, Ferrari terkenal sebagai puncaknya sebuah tim F1 dengan kemampuan dari tim, mobil, dan pengemudinya yang berkelas sehingga mereka bisa memenangkan kejuaraan pengemudi dan tim selama 5 tahun berturut-turut. Makanya ketika mereka berhasil dijatuhkan di tahun 2005 oleh Renault, itu menandakan sesuatu yang signifikan. Dan untuk video kali ini, gue bakal kasih tahu lu bagaimana Renault mengalahkan Ferrari. Terdapat beberapa faktor yang membantu Renault untuk mengalahkan Ferrari di tahun 2005. Pada tahun itu, terdapat perubahan peraturan teknis yang melarang buat ganti ban pas pit stop. Cuma boleh isi bensin. Kenapa ini ngaruh? Pada waktu itu, sampai tahun 2010, terdapat dua merek ban yang digunakan di F1. Ada Michelin dan Bridgestone. Bisa dibilang ban Bridgestone merupakan yang terbaik, tapi nggak bisa bertahan selama satu balapan full. Jadi semua tim yang pakai ban Bridgestone, yang salah satunya adalah Ferrari, nggak bisa gaspol terus-terusan dan harus lebih hemat dalam penggunaan bannya. Sedangkan ban Michelin bisa bertahan selama satu balapan, yang membuat semua tim yang pakai Michelin, salah satunya adalah Renault, bisa gaspol dan nggak perlu khawatir soal bannya. Faktor yang kedua adalah digunakannya salah satu mobil paling ikonik di dunia motorsport, yaitu Renault R25. Mobil ini menggunakan mesin 3.0 liter V10 yang menghasilkan 800 horsepower. Tapi yang bikin spesial bukan dari jumlah powernya, tapi dari seberapa tangguhnya mesin ini. Secara sederhananya adalah, mesin ini punya power yang lebih sedikit dibanding misalnya mesin Mercedes yang dipakai sama tim McLaren. Tapi keuntungannya adalah, mesin dari Renault R25 lebih ringan, lebih kecil, dan membutuhkan lebih sedikit pendingin karena RPM-nya lebih rendah. Selain itu, mesinnya ditempatkan lebih ke belakang mobil yang membuat bagian belakangnya lebih mencekram ke aspal. Mobil ini juga lebih ringan dan karena karakteristiknya yang 58% dari total beratnya ada di belakang, membuat Renault R25 bisa langsung meluncur dari posisi diem dan jago ketika ngelewatin tikungan lambat. Kalau kita lihat dari bodinya, salah satu hal paling mencolok dari R25 adalah berbagai insang pendingin yang ada di samping ini. Fungsi dari insang ini adalah selain untuk mendinginkan mesin, juga berfungsi untuk membuat supaya udara panas yang keluar dari radiator mengalir lebih mulus ketika melewati badan mobil. Dan faktor terakhir yang membantu dalam membawa kemenangan bagi Renault adalah semua faktor di atas ketika di bawah kendali Fernando Alonso menghasilkan kejuaraan dunia bagi dirinya dan bagi Renault di tahun 2005 dan membawa kemenangan lagi di tahun 2006. Kenapa gue cuma bilang Fernando Alonso? Karena dialah yang berhasil memanfaatkan secara maksimal dari kemampuan Renault R25 dibanding pembalap Renault satunya lagi, si Giancarlo Fisichella. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. 2005 merupakan momen yang luar biasa, di mana dominasi Ferrari berhasil dikalahkan oleh Renault yang menggunakan salah satu mobil F1 paling ikonik di dunia. Jadi gimana pendapat kalian tentang Renault yang berhasil mengalahkan Ferrari dan mobil Renault R25? Apakah kalian juga suka dengan mobil ini atau mungkin ada mobil F1 lain yang lu lebih suka? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.